Bismillahirrahmanirrahim, masih bersama saya Devri SEO. Kali ini saya akan membahas tentang 5 pertanyaan umum terkait panduan terbaru Google. Belakangan ini saya banyak menulis tentang panduan terbaru Google, terutama situs-situs atau kriteria-kriteria situs yang mendapat penilaian ya. Ada 5 penilaian Google. Yang pertama adalah tertinggi, tinggi, menengah, rendah, dan terendah. Kriteria-kriterianya apa saja bisa Anda cari artikel-artikel saya di Facebook Group SEO Toko Online, atau Anda bisa mengakses seo-tokoonline.net, maka Anda akan dialihkan ke Facebook Group SEO Toko Online. Oke, kita kembali ke pembahasan kali ini, yaitu tentang 5 pertanyaan umum terkait panduan terbaru Google. Nah, yang pertama, apakah semua jenis situs dinilai berdasarkan keahlian dalam pengelolaan? Apakah pengelola atau pemilik suatu situs harus ahli di bidang yang dibahas? Seperti kriteria-kriteria nilai tinggi dan tertinggi kemarin, pengelola situs ahli di bidangnya. Ada kata-kata seperti itu. Namun, apakah semua jenis situs dinilai berdasarkan keahlian dalam pengelolaannya? Jawabnya adalah belum tentu. Ini adalah jawaban dari Google langsung, dan pertanyaan umum ini saya kutip juga dari panduan Google. Nah, ada banyak situs yang dikelola sebagai situs pribadi atau membahas suatu hobi atau hal yang tidak memerlukan keahlian khusus. Pada akhirnya, faktor-faktor seperti waktu, dedikasi, dan kualitas informasi yang diberikan akan menjadi acuan penilaian. Situs pribadi yang dikelola dengan baik pun bisa mendapat nilai tinggi. Jadi seperti kemarin ada pertanyaannya, saya mempunyai toko online dengan banyak sekali produk, apakah saya harus ahli di bidangnya atau saya harus memahami semua produknya? Jawaban saya sederhana, penjual terbaik adalah penjual yang memahami betul apa produk yang dijualnya. Nah, karena konsumen pun membutuhkan informasi sejelas mungkin tentang produk yang ingin mereka beli. Ya, apalagi dijual secara online ya, mereka tidak melihat barang, mereka tidak bisa menyentuh barang tersebut, maka Anda harus memberikan benar-benar informasi yang tepat dan akurat agar pembeli Anda tidak kecewa nantinya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan situs-situs seperti situs gosip? Apakah mereka bisa mendapat nilai tinggi? Situs gosip bisa mendapat nilai tinggi karena termasuk situs hiburan, asalkan memenuhi kualitas sesuai pembahasannya. Misalnya, memuat informasi yang benar menarik tetapi benar tentang selebritis, bukan berita bohong atau pencemaran nama baik. Nah, yang ketiga, apakah situs forum dan tanya jawab selalu mendapat nilai rendah? Nah, kemarin kan situs forum itu cenderung mendapatkan nilai rendah ya. Apakah situs forum dan tanya jawab ini selalu mendapat nilai rendah? Ternyata tidak. Situs forum dan diskusi bisa mendapat nilai tinggi jika di dalamnya memuat diskusi matang dengan pertanyaan dan jawaban berkualitas, serta berpotensi memberikan informasi bermanfaat bagi pembaca. Nah, nilai lebih diberikan jika diskusi atau forum ini dikelola oleh pihak atau institusi bereputasi tinggi dengan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, pertanyaannya memang benar-benar pertanyaan yang berkualitas dan jawabannya adalah benar-benar jawaban yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini forum-forum seperti ini akan mendapatkan nilai tinggi dari Google. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan situs yang nampaknya tidak memiliki nilai manfaat? Misalnya situs humor, seni, atau blog pribadi. Apakah mereka bisa mendapat nilai tinggi? Sekali lagi, semua tergantung kualitas pengelolaan dan penyampaian. Situs seni, humor, dan situs pribadi adalah situs bermanfaat karena merupakan bentuk ekspresi artistik atau pribadi. Jika situs-situs ini memenuhi kriteria penilaian, mereka bisa mendapat nilai tinggi. Jadi memang benar-benar situs ini harus bermanfaat dan berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima atau pertanyaan yang terakhir yang sering ditanyakan adalah apakah situs yang banyak iklannya, misalnya memenuhi kiri kanan halaman, termasuk situs dengan nilai rendah atau low ya. Nah, ternyata jawabannya adalah belum tentu. Jadi untuk Anda yang bermain iklan seperti AdSense atau iklan-iklan semacamnya, situs Anda tidak atau iklan tersebut tidak mempengaruhi penilaian Google terhadap situs Anda. Jadi jangan khawatir. Nah, situs komersil dengan jangkauan pembaca luas membutuhkan iklan untuk mendukung operasionalnya atau sebagai sumber penghasilan bagi pengelolanya.
iklan tidak mempengaruhi penilaian suatu situs. Jadi sekali lagi, iklan tidak mempengaruhi penilaian Google terhadap suatu situs. Jadi Anda yang memiliki iklan banyak di situsnya jangan khawatir karena iklan tidak mempengaruhi penilaian Google terhadap situs Anda. Nah, kecuali jika keberadaan iklan itu mengganggu pengunjung dalam menjelajahi situs atau tidak bisa dibedakan dari konten utama. Nah, misalkan sering sekali ya iklan yang langsung muncul ketika kita membuka suatu halaman situs. Nah, itu sangat mengganggu sekali, atau yang iklan yang menutupi konten dari situs tersebut. Nah, ini sangat mengganggu. Ini bisa menyebabkan situs tersebut mendapatkan nilai yang buruk. Iklan-iklan yang tidak mengganggu itu seperti iklan-iklan yang berada di sampingnya atau di atas atau di footer di bawah. Nah, itu sama sekali tidak mengganggu dan itu aman sehingga situs Anda tidak akan mendapat nilai buruk dari Google.